Hari ini saya ingin berbicara tentang topik yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, sesuatu yang mungkin pernah kita rasakan atau alami, tentang interaksi kita dengan orang-orang di sekitar. Judul pembahasan kita hari ini adalah fenomena perilaku toksik dalam interaksi sosial, faktor, dampak, dan cara menghadapinya. Di dunia yang kita tempati ini, kita sering mendengar kisah tentang orang-orang yang saling menyakiti atau menyinggung, entah dengan kata-kata, tindakan, atau bahkan hanya sikap. Mungkin sebagian dari kita pernah merasa kesal, sakit hati, atau bahkan marah karena perilaku seseorang yang terasa menyebalkan. Tapi, mengapa ini terjadi? Mengapa begitu banyak orang yang tanpa sadar atau bahkan dengan sadar menyakiti satu sama lain? Para ahli psikologi seperti Albert Bandura pernah menyampaikan bahwa manusia cenderung meniru apa yang mereka lihat di sekitarnya. Lingkungan sosial kita, kata Bandura, adalah cermin yang kita amati dan tiru. Di tempat kerja, di media sosial, bahkan dalam keluarga, semua itu membentuk bagaimana kita bersikap. Ketika lingkungan ini kurang sehat atau penuh tekanan, maka tanpa sadar kita pun bisa berubah menjadi seseorang yang kasar atau tidak sabar terhadap orang lain. Dan tentu saja, tekanan hidup modern tidak bisa kita abaikan. Banyak di antara kita yang harus menghadapi tuntutan pekerjaan, tekanan finansial, dan berbagai masalah lainnya yang kadang membuat kita kehilangan kontrol. Menurut Daniel Goleman, seorang psikolog terkenal dengan teori emotional intelligence atau kecerdasan emosional, ketidakmampuan seseorang mengelola emosinya adalah penyebab utama dari banyak konflik sosial. Ketika emosi yang seharusnya bisa dikendalikan akhirnya meledak, kita seringkali melontarkan kata-kata atau sikap yang merusak hubungan, baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja. Dampak dari perilaku toksik ini nyata dan berat. Tidak hanya menyebabkan keretakan hubungan, perilaku ini juga menimbulkan beban mental yang besar. Banyak orang yang mengalami stres, cemas, bahkan depresi akibat interaksi negatif di lingkungan mereka. Namun, di tengah kenyataan yang pahit ini, saya ingin mengajak kita untuk memandang sisi yang lebih cerah. Dunia memang sering terasa penuh dengan orang-orang yang menyebalkan, tetapi kita punya pilihan untuk tidak larut dalam siklus negatif ini. Kita bisa menjadi perbedaan. Bayangkan jika setiap orang mulai dengan meningkatkan kesadaran emosinya, belajar untuk memahami perasaan orang lain, dan memiliki keberanian untuk berbicara secara jujur, namun tetap santun. Dunia ini akan menjadi tempat yang sangat berbeda. Mari kita mulai dengan diri kita sendiri. Berlatihlah untuk mengendalikan emosi, hindari kata-kata yang menyakiti, dan pilihlah cara komunikasi yang lebih asertif, bukan agresif, bukan pula pasif. Teman-teman sekalian, dunia mungkin tidak selalu bersahabat. Kita sering bertemu orang-orang yang membuat kita kecewa, sakit hati, atau kesal. Tapi percayalah, kita semua bisa membawa kebaikan yang menyembuhkan. Mari kita menjadi orang-orang yang membawa cahaya dalam lingkungan kita. Jadilah sosok yang menyebarkan kebaikan, bukan luka. Dan ingat, perubahan besar dalam hubungan sosial kita akan tercipta jika kita mulai dari diri sendiri. Terima kasih dan semoga bermanfaat.